Ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pentingnya? Pentingnya menabung itu untuk mengingat supaya kita tidak terhindar dari banyak Iya, hutang. bagus sekali ya. Ibu-ibu, pada sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu ide usaha. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah sebelumnya ibu-ibu sudah pernah membuat usaha atau sedang menjalankan suatu usaha? Ada yang sudah pernah menjalankan usaha? Ibu Destiva? Belum ya? Ya, dari kemarin itu saya dari tabungan pertama kami mencoba membuat suatu usaha itu beternak lele. Oh, beternak lele. Jadi, karena di sini ada punya kolam kecil. Nah, itu kolam itu masih dalam keadaan kosong. Iya. Nah, rasanya lebih baik dimanfaatkan. Nah, dari hasil celengan atau tabungan tadi kami bilang bibit lele itu lalu dimasukkan ke dalam kolam karena dipikirkan di sana itu lele ini bisa dikembangkan sekian bulan ya 1, 2, atau 3 bulan dan pakannya juga mudah dicari. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Hayati. Iya. Iya, luar biasa sekali ya. Kayak dari pengalaman Ibu Hayati tadi kita belajar bahwa beliau sudah memikirkan suatu ide usaha, kemudian mencari tahu bagaimana usaha itu untuk diwujudkan. Ya, nah, ibu-ibu semuanya, bahwa perlu kita pahami bahwa untuk sekecil apapun usaha kita, itu kita memerlukan rencana yang matang. Mengapa harus ada rencana yang matang? Nah, karena agar hasil usaha yang kita lakukan itu dapat terus-menerus memberikan keuntungan. Oke, Ya, berkelanjutan ya. Iya, berkelanjutan dan terus-menerus memberikan keuntungan bagi kita. Tentunya kita mau untung kan? Iya. Iya, oke. Nah, ibu-ibu, langkah awal ketika kita ingin memulai usaha atau mencari ide usaha, yaitu pertama, coba kita kenali potensi alam atau potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Hayati tadi, bahwa beliau melihat kalau di sebelah rumahnya ada kolam yang kosong. Nah, coba ibu-ibu sebutkan kondisi alam atau potensi alam apa yang ada di sekitar lingkungan ibu-ibu. Coba. Kalau dari Ibu Destiva, coba ibu perhatikan apa saja. Mungkin ada pohon yang banyak ditanam. Singkong. Oh, ada singkong. Oke, singkong. Pisang. Singkong. Pisang. Apa lagi? Ada padi di lingkungan, Ada padi. sawah. Padi. Lingkungannya sawah ya. Ya. Apa lagi? Di Ada. kolam lele itu ada sayur kangkung. Oke. Jadi di sini dari ibu-ibu semuanya ada singkong, itu di tempat tinggal Ibu Destiva ya. Singkong, ada pisang, ada padi, ada kangkung. Iya. Nah, ibu-ibu semuanya, apa yang ibu sebutkan itu tadi itu adalah potensi alam. Potensi alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, semua ini, potensi alam ini sebenarnya bisa kita menjadikan itu adalah modal. Jadi modal itu tidak hanya berupa uang ya ibu-ibu ya. Nah, potensi alam juga merupakan modal. Tapi apakah dengan potensi alam ini sudah cukup untuk kita membuat usaha? Belum. Iya. Apa yang perlu kita miliki selain potensi alam? Keinginan. Keinginan, bagus. Apa lagi? Ide, bagus. Ada keinginan, ada ide, apa lagi?
perencanaan, apa lagi? Komunikasi. Komunikasi. Iya, bagus sekali. Ada keterampilan. Keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang nantinya sangat kita butuhkan. Bagaimana kita mengolah hasil alam yang ada di sekitar kita. Iya, kalau potensi alamnya sudah ada dan kita sesuaikan dengan keterampilan yang kita miliki. Contoh misalnya tadi hasil alamnya singkong. Oh, ternyata Ibu Tipa keterampilannya memasak, pintar memasak. Nah, nanti ide usahanya apa? Ayo. Bisa dibilang Iya, bagus sekali. Keripik singkong. Misalnya ini keterampilannya memasak. Memasak. Ide usaha yang didapat yaitu apa? Keripik, kerupuk, Kerupuk. Iya, bagus serundeng. sekali. Serundeng, ketuk. ketuk. Ya. Banyak sekali ya usaha Lampe yang pisang. bisa ide usaha yang bisa kita Diolah, mengolah. ya, diolah dalam hal sistem olah mengolah potensi alam yang ada. Nah, itu. Nah, sekarang untuk membuat suatu ide usaha, kita harus melihat potensinya potensi alamnya ada atau tidak. Apakah keterampilan yang kita miliki sesuai atau tidak. Iya. Nah, sekarang saya akan membagi ibu ke dalam beberapa kelompok. Silakan diskusi dengan kelompoknya mengenai ide usaha apa yang akan ibu buat sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan ibu serta dengan keterampilan yang ada. Saya beri waktu 5 menit. Udah, oke. Dari Ibu Hayati dulu. Ibu Hayati, ide usahanya apa, Ibu? Rencana dari lingkungan tadi kan ada tuh nampaknya singkong. Singkong. Iya. Saya mau bikin keripik singkong. Keripik singkong. Iya, keripik Oke. singkong, kemudian dari serundeng, mengolahnya kan, Iya. kemudian dari kerupuknya, ya. Nah, keripiknya itu nanti saya akan buatkan lagi, ada yang pedas manis, Pedas manis ya. ada yang pedas, dan ada yang asin, asin bawang. Iya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu punya keterampilan untuk mengolah Iya. singkong ini? Nah, tadi? singkong itu diolah secara tradisional. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Hayati. Nah, terkait dengan bantuan itu tadi Ibu, nanti kita akan ada bisa kita usulkan untuk pembuatan KUB PKH. Nanti Ibu bisa secara berkelompok, ada terdiri dari 10 orang. Nanti itu bersama-sama nanti kita usulkan untuk Ya. ke KUB PKH. Oke, Bu ya. Iya. Nah, kemudian dari Ibu Destipa, ide usaha apa di sini? Pisang. Pisang. Iya. Pisang itu bisa diolah menjadi keripik pisang. Iya. Berarti Kemudian- ide usahanya bikin keripik pisang ya, Ibu ya? Iya, bisa. Jadi keripik pisang itu kita bikin beda dari yang lain, kemudian bisa kita pasarkan ke minimarket. Ya, bagus, beda dari yang lain ya, Ibu ya. Ya. Kita bikin kemasannya semenarik mungkin. Oke, kemasannya semenarik mungkin. Kemasan yang menarik ya. Ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, ibu-ibu sudah paham ya? Apakah sudah paham sampai di sini? Apa saja yang perlu kita lihat ketika kita ingin membuat ide usaha? Kita lihat potensi yang ada di lingkungan sekitar itu untuk menekan biaya juga. Oke, bagus. Kemudian kita harus lihat apakah potensi kita sesuai dengan keterampilan kita. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Destiva. Oke, ya ibu-ibu semuanya, bahwa sebenarnya kita bisa membuat usaha apapun. Nah, usaha yang kita lakukan akan lebih baik dan agar terus-menerus berkelanjutan
yaitu kita lihat dari potensi alam. Potensi alam yang di sekitar kita, kondisi alamnya juga seperti apa, kemudian kita padukan dengan keterampilan yang kita miliki agar usaha kita itu terus berkembang nantinya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?